Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rida Surya, Residen Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Izinkan saya untuk memulai presentasi kasus yang berjudul Intubation Outside Operating Theater During Pandemic COVID-19, A Challenge for Us. Sebagaimana yang kita ketahui, mengolah jalan nafas di luar operasi saat pandemi COVID-19 merupakan suatu tantangan. Pasien COVID-19 sering mengalami kondisi gagal nafas sehingga memerlukan tindakan intubasi segera. Diakibatkan hipoksia yang tidak dapat diprediksi. Tindakan intubasi sangat rentan terhadap risiko penurunan melalui aerosol. Keselamatan petugas merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kedokteran. Di sisi lain, kedaruratan jalan nafas merupakan kondisi yang akut dan mengancam nyawa, sehingga membutuhkan tindakan yang segera. Oleh karena itu, perlunya dibuat suatu prosedur tata laksana jalan nafas sesuai guideline umum yang sudah ada dikaitkan dengan kondisi COVID-19 ini. Ilustrasi kasus, seorang laki-laki berusia 56 tahun dengan berat badan 60 kg di IGD dikonsulkan untuk tindakan intubasi. Penderita mengeluhkan panas badan, nyeri tenggorokan, batuk, tidak berdahak sejak 3 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Penderita juga mengeluhkan anosmia dan menyangkal adanya sesak nafas. Riwayat ke daerah pandemik positif. Kemudian riwayat kontak tidak diketahui, pasien memiliki komorbid hipertensi dan diabetes sejak 4 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar komosmentis dengan jalan nafas paten, laju nafas 35 kali per menit, saturasi oksigen tercapai 88% dengan NRM 10 liter per menit, tekanan darah di 135, diastoliknya di 80 meter air raksa. Denyut nadi berkisar di 20 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan AGD menunjukkan PF rasio 53,6 di mana itu merupakan indikator untuk dilakukan intubasi. Pasien kami curigai sebagai pasien COVID-19 sehingga segera dipindahkan ke ruangan isolasi. Kami segera menggunakan APD level 3 dan menyiapkan peralatan dan obat-obatan untuk di ruangan enterium. Tindakan dilakukan oleh residen senior yang dibantu dengan seorang asisten. Tindakan intubasi diawali dengan oksigenasi 100% dengan teknik 2 penolong menggunakan face mask selama 5 menit, kemudian induksi menggunakan fentanyl 200 mikrogram, diberikan bolus lambat, setelah 1 menit, kemudian diberikan propofol 150 mg hingga pasien tertidur, rocuronium 60 mg, lalu sesaat 1 menit sebelum dilakukan intubasi diberikan lidocaine 60 mg. Kemudian pasien diintubasi dengan teknik RSI yang difasilitasi dengan video laryngoskop atau McGrab di dalam aerosol box. ETT kemudian dihubungkan dengan mesin ventilator yang dilengkapi dengan monitor Entedor. Dari kasus tersebut didapatkan beberapa hal yang perlu dicermati atau kita diskusikan kali ini, yaitu manajemen jalan nafas pada pasien suspek COVID merupakan suatu tantangan karena ini mengakibat pasien COVID-19 sering terjadi adanya kondisi gagal nafas yang mengancam nyawa. Di sisi lain, tindakan intubasi merupakan tindakan yang sangat berisiko tinggi untuk potensi penularan virus. Intubasi dengan pasien suspek COVID membutuhkan perhatian khusus terhadap sumber potensi penularan. Kemudian, keselamatan petugas kesehatan merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kedokteran, karena hal ini mencegah adanya potensi sumber penularan infeksi. Kemudian, prosedur yang dilakukan oleh dokter yang paling berpengalaman di saat itu dan dapat dibantu oleh seorang asisten. Penggunaan alat sekali pakai atau disposable equipment dan juga aerosol box sangat direkomendasikan untuk intubasi pasien COVID. Hal ini untuk mengurangi risiko penularan termasuk dengan menggunakan video laryngoskop dengan bilah sekali pakai. Hal ini karena dapat membantu kita mengurangi jarak antara operator untuk melakukan intubasi dengan pasien sehingga mengurangi risiko gagal intubasi dan mengurangi risiko aerosasi. Rapid Sequence Intubation merupakan teknik yang paling baik dikarenakan dengan menghindari tindakan ventilasi positif, maka akan minimalisir penyebaran dari aerosol. Obat dengan onset kerja yang cepat dan sedasi yang dalam sangat direkomendasikan untuk mengurangi adanya paparan saat intubasi dan juga mengurangi adanya refleks dari jalan nafas. Kemudian penggunaan Entedol CO2 juga dapat direkomendasikan dikarenakan untuk menghindari masuknya ETT ke dalam lambung. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mengelola jalan nafas dalam situasi pandemi COVID-19 harus menggabungkan beberapa prinsip pedoman tata laksana jalan nafas yang sudah baku dengan beberapa modifikasi sebagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan tindakan intubasi pada pasien COVID-19 dan juga mengurangi risiko penularan aerosol.
Demikian presentasi poster saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.